Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dhani Hakim dari Prodi Ilmu Politik kelas C semester 4, nomor induk mahasiswa I91219092. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang meningkatkan partisipasi kaum milenial dalam kesadaran berpolitik. Pada masa saat ini kita sebagai kaum milenial dituntut untuk lebih paham mengenai dunia politik. Mengapa demikian? Ini dikarenakan suara anak muda sekarang sangat dibutuhkan untuk menentukan arah bangsa kita. Mungkin masih ada dari beberapa kita yang merasa tidak peduli dengan dunia politik, karena mungkin sebagian pemikirannya, untuk apa politik itu? Politik hanya urusan orang-orang tua, kita tidak diperbolehkan ikut campur di dalamnya. Tapi pada kenyataannya, politik sangat penting di kehidupan nyata. Politik selama ini selalu mendapatkan penilaian-penilaian negatif sebagian besar masyarakat di Indonesia. Politik selalu diberitakan dengan hal-hal yang buruk seperti korupsi, perebutan kekuasaan, kebijakan-kebijakan yang merugikan bagi masyarakat, dan juga lain sebagainya. Sehingga ini membuat citra politik sendiri begitu diabaikan oleh masyarakat Indonesia, terkhusus untuk kaum milenial. Bahkan sempat ada isu mosi tidak percaya oleh kaum milenial kepada pemerintah Indonesia. Polemik politik yang bermacam-macam sering menjadikan daya tarik tersendiri di masyarakat, khususnya untuk kaum muda di Indonesia. Kaum milenial juga sering disebut sebagai cikal bakal penerus bangsa. Kaum muda sangat dibutuhkan bagi kemakmuran bangsa karena diharapkan kaum muda memiliki inovasi, ide-ide yang kreatif untuk bisa merubah arah bangsa kita menjadi yang lebih baik. Namun seringkali kaum muda sekarang menjadi sasaran-sasaran empuk bagi para pemain politik atau aktor-aktor politik. Anak muda selalu diperebutkan suaranya oleh politikus-politikus. Mendekati anak muda dengan berbagai cara demi meraup suara para pemilih pemula. Cara pemikiran kaum muda yang belum matang dan terkesan labil sering dimanfaatkan karena mereka tidak terlalu memahami. Para aktor politik menganggap kita kaum milenial tidak terlalu memahami tentang politik. Terkadang pemikiran awam tentang politik oleh anak muda malah dijadikan poin emas bagi mereka. Padahal pemuda bukan hanya sekedar tampilan. Muda berarti kaya terhadap terobosan-terobosan. Apalagi anak muda yang notabene berperan sebagai pemeran paradigma pembangunan bangsa yang senantiasa mengedepankan etika yang tercantum pada nilai-nilai luhur Pancasila. Anak muda jangan hanya dianggap tambang suara belaka, tapi gunakanlah suara anak muda sebagai penyambung aspirasi demi pembangunan bangsa ini agar tetap dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pada masa sekarang, sikap acuh yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia khususnya pada kaum milenial bisa jadi disebabkan karena enggannya masyarakat Indonesia dalam mempelajari politik secara mandiri. Kaum milenial di Indonesia ini masih menganggap politik adalah sesuatu yang rumit untuk dibicarakan, sulit untuk dipelajari, serta menganggap politik bukanlah suatu hal yang penting untuk diamati. Padahal politik merupakan penggerak yang hampir semua hajat kebutuhan hidup masyarakat di Indonesia ini ditentukan oleh proses politik. Ada berbagai cara untuk meningkatkan partisipasi kaum muda untuk melek politik. Ini perlu dimulai dari diri kita sendiri sebagai kaum milenial. Kita sebagai kaum milenial tidak sepantasnya bersikap acuh tak acuh dalam memahami politik di Indonesia. Pemerintah sendiri sudah menyediakan situs-situs atau fasilitas untuk mengetahui rekam jejak calon pemimpin kita nantinya yang akan kita pilih sebagai pemimpin kita. Selayaknya kita sebagai kaum muda atau kaum milenial memanfaatkan fasilitas tersebut dengan bijak sebagai landasan kita untuk memilih
pemimpin, memilih calon pemimpin ke depannya untuk Indonesia. Negara kita juga adalah negara yang demokratis. Kita dibebaskan untuk menyampaikan pendapat kita dan juga dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Jika ada kebijakan-kebijakan yang menurut kita tidak sesuai dengan yang semestinya, sudah seharusnya atau sudah semestinya kita sebagai kaum muda menyuarakan pendapat kita. Karena kita sebagai kaum milenial diharapkan bisa menyambung lidah rakyat. Banyak rakyat-rakyat yang mengharapkan suara kita, suara-suaranya disuarakan oleh kita, agar para kaum milenial ini bisa mewakilkan suara-suara mereka agar didengar oleh pemimpin-pemimpin di sana. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.